Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki nasta'inu billah. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar hari ini surah Al-Mujadilah di juz 28, surah ke-58. Ya, yang punya mushaf silahkan dibuka kembali juz 28, surah ke-58. Dan kita tahu surah Al-Mujadilah ini terdiri dari 22 ayat. Jikalau misalnya hari ini tidak selesai, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di pekan berikutnya, sehingga kita nanti bisa menyelesaikan surah Al-Mujadilah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad sami'allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, perkataan seorang wanita yang mengajukan gugatan, wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, yang mengajukan gugatan kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang suaminya dan mengadukan permasalahannya kepada Allah. Dan Allah pun mendengar ya apa yang dibicarakan oleh kalian berdua, yang dibicarakan oleh wanita ini dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang dimaksud dengan wanita di ayat yang pertama surah Al-Mujadilah, akhwati fillah, yaitu Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah, beliau memiliki nama asli ya. Jadi nasabnya kalau kita ingin belajar siapa itu Khawlah, maka Khawlah binti Sa'labah bin Asram bin Fahr bin Sa'labah Ghanam bin Auf. Ini nama dari Khawlah binti Sa'labah. Nah, beliau, teman-teman, memiliki seorang suami yang bernama Aus bin As-Samit. Kalau teman-teman pernah dengar Ubadah bin Samit, nah ini adalah saudaranya Ubadah bin Samit. Jadi Aus bin Samit ini saudaranya Ubadah bin Samit. Beliau, suaminya Khawlah ini, teman-teman, pernah berkata kepada istrinya. Jadi waktu itu terjadilah sebuah permasalahan yang namanya keluarga itu mau tidak mau, subhanallah ya, terkadang ada ujian-ujian di mana berbeda pendapat antara seorang istri dan suami. Maka ketika Khawlah berbeda pendapat dengan suaminya yaitu Aus bin Samit, dan ketika itu suaminya dalam keadaan marah kepada istrinya, sampai-sampai Aus bin Samit mengatakan kepada istrinya yaitu Khawlah, anti ka dhahri ummi. Katanya Aus bin Samit, wahai Khawlah, ya engkau itu seperti punggung ibuku. Nah, perkataan ini teman-teman dulu pada masa jahiliyah ketika ada seorang laki-laki, dia berkata kepada istrinya, anti ka dhahri ummi, engkau wahai istriku seperti punggung ibuku, maka di sini jatuhlah talak, jatuhlah perceraian. Subhanallah. Dan Islam ketika datang dan mengatakan bahwasanya ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku, itu tidak langsung jatuh tolak, tapi dalam Islam disebut dihar. Nanti teman-teman silahkan bisa belajar kembali dengan Ustadzah Ilham, Syekhah Ilham ya. Masya Allah, beliau bagus ketika menyampaikan fikih. Saya pernah mengikuti halaqah beliau, ada di Taubah juga, dan ini adalah sebuah pembelajaran yang harus kita pelajari ya, namanya dihar. Dihar itu teman-teman artinya adalah dari kata al-dhahru yang artinya adalah punggung. Nah, menurut para ulama, kenapa kok disebut punggung? Maksudnya yang dimaksud di sini adalah al-batn. Jadi al-dhahru yang dimaksud di sini adalah al-batn. Biasanya seorang laki-laki itu menggauli istrinya, maka ia berada di atas perut istrinya. Dan dihar, ini saya hanya secara global ya. Biasanya di dalam Islam terbagi menjadi dua. Ada dihar yang dikatakan kepada budaknya. Misalnya seorang laki-laki dia punya budak nih. Kemudian dia mengatakan kepada budaknya, engkau seperti ibuku, maka di sini para ulama mengatakan dihar ini tidak berlaku. Maksudnya tidak dianggap dihar. Yang kedua, ketika seorang suami berkata kepada istrinya, misalnya, anti alayya ka dhahri ummi. Misal, seorang suami berkata, engkau wahai istriku seperti punggung ibuku, maka ini jatuh dalam hukum dihar ya. Ada lagi ketika seorang suami dia berkata kepada istrinya, mengatakan
anti alayya ka dhahri ukhti. Engkau wahai istriku seperti punggung saudariku, ukhti. Maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ketika mengatakan ya seorang suami berkata kepada istrinya anti alayya ka dhahri ukhti, engkau wahai istriku seperti punggung saudariku, maka itu jatuh dalam masalah dhihar karena disamakan dengan mahramnya, disamakan dengan ibunya, ya. Dan ada juga yang mengatakan ketika seorang suami, para ulama mengatakan ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya anti alayya ka dhahri ukhti, maka ini tidak jatuh dalam masalah dihar. Kata ulama yang mengatakan bahwasanya ini bukan termasuk perkara dihar karena yang namanya dihar itu adalah perkataan yang sudah dijelaskan biasanya di masa jahiliyah. Kalau ada seorang laki-laki mengatakan kadhahri ummi, bukan kadhahri ukhti. Jadi masalah lafadz di dalam masa jahiliyah itu bukan kadhahri ukhti yang terkenal itu, tapi kadhahri ummi. Jadi kalau ada yang mengatakan anti alayya kadhahri ukhti, ini tidak termasuk dalam dihar. Ulama yang mengatakan bukan termasuk dari dihar. Nah, kemudian yang ketiga ada yang mengatakan ya, ketika ada seorang suami mengatakan anti alayya ka dhahri fulanah. Misalnya laki-laki ya, suami mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, engkau itu seperti punggungnya fulanah." Artinya berarti istrinya orang lain kan? Maka di sini para ulama juga berbeda pendapat dan yang rajih ini bukan termasuk dari dihar. Nah, teman-teman, untuk lafadz dihar itu sendiri hampir mirip dengan talak dengan perceraian. Kan itu kalau kita belajar masalah talak, masalah perceraian, itu kan ada yang sharih ya kan? Ada yang tidak sharih. Maka dihar juga sama. Ada yang sharih, ada yang kinayah. Kinayah itu berarti tidak tegas, sharih itu tegas. Kalau yang sharih ya, misalnya contohnya tadi anti alayya ka dhahri ummi. Engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Ini adalah lafadz dihar yang sharih, yang jelas, yang tegas. Kalau yang kedua, misalnya yang kinayah, seperti misalnya ucapan seorang suami kepada istrinya, wahai istriku, engkau di sisiku seperti ibuku. Maka para ulama mengatakan ketika suami mengatakan demikian kepada istrinya, maka kembali kepada niat, ya, kepada niat. Niatnya itu ketika dia mengatakan engkau di sisiku wahai istriku seperti ibuku, apakah hanya sebuah perkataan atau memang dia termasuk ingin mendihar istrinya, ingin berkata dihar, dan ini jatuh ke dalam dihar. Nah, ini sebuah ilmu ya teman-teman yang mungkin kita harus ketahui agar kita paham betul apa sebenarnya hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian teman-teman, setelah itu nih ya, setelah suaminya, kita balik lagi ke Khawlah. Setelah suaminya berkata kepada Khawlah, anti alayya ka dhahri ummi, wahai istriku, engkau itu seperti punggung ibuku. Maka Khawlah tahu kalau suaminya itu sudah mengungkapkan sebuah kata-kata yang menurut pada masa jahiliyah telah menceraikan. Nah, suaminya Khawlah ini, Aus bin Somit, setelah mengatakan demikian kepada Khawlah, dia keluar sama kawan-kawannya, duduk-duduk ya bersama teman-temannya. Kemudian masuk lagi, dia berminat kepada Khawlah, ingin menggauli Khawlah. Maka Khawlah orang yang sangat takut dengan Allah dan Rasulnya. Maka Khawlah pun mencegah suaminya untuk tidak menggaulinya sampai jelas hukumnya. Subhanallah, di sini nih teman-teman, kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Hendaklah kita sebagai wanita muslimah harus benar-benar berhati-hati tentang apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kalau seandainya misalnya kita masih ragu, maka hendaklah kita bertanya. Sebagaimana Khawlah ketika itu, beliau akhirnya menemui Rasulullah SAW. Dan beliau subhanallah dengan keberaniannya menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya dengan suaminya kepada Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Ini keberanian wanita-wanita Ansar ya di zaman dahulu ini adalah sebuah hal yang harus kita apresiasi luar biasa ya, Masya Allah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Khawlah, karena ini kejadian pertama dalam Islam, kejadian dihar ini yang sebelumnya belum pernah ada. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Khawlah, ma umirna fi amrika bisyai. Ya Khawlah, kami itu belum pernah mendapatkan perintah berkenaan dengan urusanmu, kata Rasulullah SAW. Ma a'lamaki illa qad hurimti alaihi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak melihat melainkan engkau sudah haram baginya. Ini Rasulullah SAW mengatakan demikian karena beliau menilik kembali tentang
perkataan dhihar yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu, ya terkenal kalau ada orang berkata demikian kepada istrinya, seorang suami berkata demikian kepada istrinya, artinya itu sudah diharamkan seorang istri untuk digauli dengan suaminya karena sudah ditalak. Maka subhanallah teman-teman, lihat ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya Khawlah, engkau telah diharamkan dengan suamimu, artinya engkau sudah nggak bisa lagi nih kembali kepada suamimu. Maka Khawlah mengatakan kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersegera untuk mengangkat kedua tangannya ke langit, ya subhanallah. Kemudian beliau bersedih gitu ya. Sedihnya tuh bukan karena ini ya teman-teman, bukan karena akhirnya harus berpisah dengan suaminya ya, bukan. Tapi beliau mengatakan, ya wa inni ashku wa basi wa huzni ilallah, ya Allah, saya tuh sesungguhnya aku tuh mengadu semua apa yang menimpa diriku kepadamu. Lihat teman-teman, kita bisa ambil pelajaran dari Khawlah ketika terjadi sesuatu di dalam rumah tangganya, ketika ada sesuatu di dalam kehidupannya, maka yang pertama kali Khawlah datangi, yang pertama kali Khawlah adukan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, ketika itu Khawlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya subhanallah. Kemudian Khawlah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah memang ini adalah sebuah keputusan? Kata beliau, aku itu punya anak-anak masih kecil ya. Jadi Aus bin Samit ketika melakukan dhihar ini, ketika itu ya teman-teman, Khawlah itu masih punya anak yang masih kecil-kecil ya. Kemudian setelah itu Khawlah pun mengatakan, ya Rasulullah, dulu ya Aus bin Samit ketika aku belum punya banyak anak, dia bisa bersamaku, istilahnya bisa menikmati apa yang ada dalam diriku. Sekarang ketika aku sudah punya banyak anak, kemudian ia pergi begitu saja, apakah ini adalah sesuatu yang adil ya Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah SAW ya ketika itu menunggu apa yang akan terjadi. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Subhanallah, lihat teman-teman, aduannya Khawlah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit yang ketujuh, subhanallah. Dan subhanallah, Khawlah ini adalah seorang yang rajin ibadah, ya subhanallah. Tidaklah ia melalui hari-harinya kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dengar apa yang menjadi keluhannya, subhanallah. Sampai-sampai pernah nih suatu hari nih teman-teman, di masanya Khalifah Umar bin Khattab ya. Ketika Khalifah Umar bin Khattab sudah menjadi seorang khalifah, kemudian suatu hari beliau bertemu dengan Khawlah ini. Maka Khawlah ini ya subhanallah menasihati Umar. Dan Umar ketika itu sudah menjadi khalifah, dengar ya apa yang dinasihatkan oleh Khawlah. Orang melihatnya mengatakan kepada Umar, ya Umar, celakalah engkau, tidakkah engkau tahu siapa wanita ini ya? Wahai Umar, kenapa engkau tuh kok dengerin terus? Dengerin terus apa? Perkataan wanita ini, kenapa? Bukankah engkau bisa melakukan aktivitas yang lain? Maka kata Umar, wahai orang yang mencelaku ya, ketahuilah bahwasanya wanita ini adalah Khawlah, wanita yang telah didengar pengaduannya oleh Allah dari langit ketujuh. Sampai-sampai kata Umar, seandainya Khawlah menahanku sampai malam untuk memberikan nasihat-nasihat padaku, maka aku tidak akan meninggalkannya kecuali untuk sholat. Ya, kemudian aku menemuinya lagi. Subhanallah. Artinya subhanallah teman-teman, Umar saja ya sangat segan dengan Khawlah. Subhanallah. Dan ini adalah sebuah sifat yang luar biasa ya, Masya Allah, yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab karena tahu bahwasanya Khawlah ini aduannya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, innallaha sami'un basir. Ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, kemudian ayat yang kedua di dalam surah Al-Mujadilah, Allah berfirman, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum
wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya orang-orang yang mendihar istrinya di antara kamu, menganggap istrinya sebagai ibunya, adalah sesuatu yang berbeda ya. Jadi memang ibu itu bukan istrinya dan istri bukan ibunya. Karena yang namanya ummahat, kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ibu itu adalah wanita yang melahirkan anak-anaknya, anak laki-lakinya, illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Ketika ada seorang suami mengatakan, engkau wahai istriku seperti ibuku, itu artinya perkataan yang dusta, perkataan yang tidak benar. Karena memang Allah membedakan antara seorang istri dan seorang ibu. Kalau ibunya adalah yang melahirkannya, kalau istrinya adalah pasangan hidupnya. Dan subhanallah teman-teman, ya, ini menunjukkan bahwasannya yang namanya ibu dan istri itu berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat ya yang maha memaafkan dan maha mengampuni. Sedikit saya ingin menjelaskan teman-teman, karena ini terkadang banyak yang bertanya ya berkaitan dengan al-af. Nah, dalam Ramadan ini kan ada bacaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dibaca pada malam Lailatul Qadar. Masih ingat nggak doanya? Doanya kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Nah, ini kan ada kata al-af. Maka kita yuk belajar dulu nih, apa sih al-af? Sehingga ketika kita di malam Lailatul Qadar kita membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita paham arti. Dan saya berdoa kepada Allah di pagi hari yang mulia ini, semoga kita semuanya yang berada saat ini mendengarkan ya majelis ilmu, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Jadi teman-teman, Syekh Abdurrahman Sa'di ya, kalau teman-teman lihat tafsirnya beliau itu bagus sekali. Tafsirul Manan fi Kalamir Rahman. Syekh Sa'di mengatakan ketika beliau menafsirkan kata al-af ya la'afuwun ghafur, maka kata beliau nih artinya yang namanya al-af ya itu artinya Allah maha menghapuskan dosa-dosa kita nih teman-teman ya, dan tidak menyegerakan siksa bagi kita. Ya, artinya subhanallah, setelah Allah memaafkan kita semuanya dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum diri kita. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah, nama Allah termasuk al-afu. Dan ini lebih dalam lagi ya, karena yang namanya al-afu ini maknanya Allah menghapuskan kesalahan kita dan Allah pun tidak menghukum kita. Berbeda dengan kata al-maghfirah ya. Di sini kan ada afuwan ghafura atau la'afuwun ghafur. Al-maghfirah itu artinya adalah as-sitr. Dari kata al-ghafur, al-ghaffar, al-maghfirah, maghfarah itu biasanya kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah as-sitr. As-sitr itu artinya menutupi ya. Menutupi, dan hampir sama ya kata al-afu dan al-ghafur, tapi al-afu di sini lebih dalam lagi karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni, juga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan ya, tidak memberikan siksaan kepada orang-orang yang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, perbanyak doa ini ya teman-teman. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan yang al-afunya Allah itu ada dua macam. Ini juga penting nih. Jadi Allah ketika memaafkan ya seorang hamba, maka Allah memaafkan suatu hal yang bersifat umum dan memaafkan yang bersifat khusus. Yang bersifat umum itu misalnya bagi semua orang yang bermaksiat. Misalnya baik itu dari kalangan orang-orang kafir ya maupun dari kalangan orang-orang beriman. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau ketika Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari yang kedua yaitu khusus, maka Allah Azza wa Jalla hanya memaafkan bagi orang-orang yang bertaubat. Ya subhanallah, bagi orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan teman-teman kalau boleh ya saya berpendapat atau kalau boleh saya usul, ini yang namanya mempelajari nama-nama Allah itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Maka yuk mulai kita tulis ya dalam agenda kehidupan kita belajar lagi yang namanya mempelajari Asmaul Husna. Dan alhamdulillah di Mutiara Hikmah Official itu ada, saya pernah lihat Ustadz Hanan membahas hampir semua nama-nama Allah ya. Ya, semua nama-nama Allah sudah dibahas di situ, Masya Allah. Jadi teman-teman boleh nanti silahkan belajar dari siapa saja boleh. Nggak hanya dari Ustadz Hanan, boleh dari siapapun boleh. Teman-teman monggo silahkan. Yang pasti setelah kita mengetahui nama-nama Allah bukan hanya sebagai pengetahuan saja bukan, tapi lebih dari itu mengamalkannya, mengimani. Karena semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah itu bisa kita teladani, subhanallah. Ketika kita hari ini belajar Al-Af, Allah Maha memaafkan. Artinya teman-teman, ketika ada seseorang yang dia menyakiti kita misalnya, mendolimi kita, karena kita adalah hambanya Allah yang Al-Af, Allah adalah Maha memaafkan, maka kita dengan senang hati akan lebih mudah memaafkan orang-orang yang telah mendolimi kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan semua dosa-dosa yang kita lakukan? Kalau demikian artinya kita pun harus memaafkan kesalahan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Subhanallah. Baik, setelah kita mengetahui apa makna al-af ya dan apa makna al-ghafur ya, al-afuwun ghafur, kemudian sekarang kita pindah ke yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ketiga, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Ini kita belajar kembali. Jadi ketika ada seorang suami, dia berkata nih kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Terus dia pengen narik kembali, pengen menggauli istrinya lagi gitu kan. Maka di sini dia harus membayar kafarah ya. Nah, kafarahnya apa? Bagi orang-orang yang memang pengen kembali lagi ke istrinya, fatahriru raqabatin mu'minah. Ia membebaskan budak yang beriman. Nah, ini kafarahnya. Kalau misalnya ada seorang suami pengen balik lagi kepada istrinya, maka sebelum menggaulinya dia harus memerdekakan seorang budak. Maka inilah katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzalikum tu'adzuna bih, dan Allah yang Maha mengetahui, wallahu bima ta'maluna khabir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Nah, teman-teman, kalau misalnya dia nggak punya budak, karena zaman dahulu itu nggak semuanya punya budak. Ada kalanya orang-orang yang nggak punya harta, dia nggak memiliki budak ya. Jadi kalau misalnya memang nggak memiliki budak, apa yang harus dilakukan? فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. Subhanallah, dengan kemahabaikannya Allah teman-teman, karena Allah itu tahu mesti ada dari hamba-hambanya yang ia tidak memiliki budak ya, tidak mendapatkan budak atau tidak ada budak di dalam rumahnya, maka di sini ia pun harus faman lam yajid. Kalau memang nggak ada budak, maka wajib baginya fasyamu syahraini mutatabi'ain ya. Maka ia harus berpuasa nih 2 bulan berturut-turut. Lihat, puasanya harus 2 bulan berturut-turut. Itu kan rada berat ya, 2 bulan berturut-turut. Dan kalau misalnya dia mampu, ya sudah puasa 2 bulan berturut-turut sebelum bercampur dengan istrinya. Faman lam yastati', kalau misalnya dia nggak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut misalnya, maka ada solusi yang ketiga yang Allah berikan. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Maka ia berikan tuh orang-orang miskin, dari 60 orang miskin makan. Berikan makan untuk 60 orang miskin ya. Subhanallah teman-teman, ini juga termasuk ya kalau kita lihat kafarah yang ada di surah Al-Mujadilah, ini termasuk juga bagi seorang suami ya ketika dia menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan ya. Ini juga ada ya. Jadi kafarah ini sama ya dengan
para laki-laki yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Baik, dzalika litu'minu billahi wa rasuli. Karena yang demikian itu agar kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, dan itulah hukum-hukum Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir adab yang sangat pedih. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikunna jami'an. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jal, jika ada kekurangan pastinya datang dari saya pribadi, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.